Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Nur Laila, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Indramayu. Saat ini saya akan memaparkan eksplorasi konsep modul 2.2 kasus yang ketiga. Selamat menyaksikan. Berikut pengantar dan latar belakang masalah. Bapak Eling adalah seorang guru PPKN SMP selama lebih dari 15 tahun. 5 tahun belakangan, ia juga berperan sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Selain mengajar PPKN, perannya sebagai wakil kepala sekolah memberikannya tanggung jawab untuk merancang kebijakan pendisiplinan murid, melakukan supervisi, dan sebagai pendamping dalam kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan kesiswaan. Pada bulan September, Kepala Sekolah menunjuk Bapak Eling sebagai Ketua Panitia Perayaan Ulang Tahun Sekolah. Saat mempelajari proposal acara perayaan ulang tahun sekolah di antara jam mengajar dan mengoreksi pekerjaan murid-murid, Bapak Eling menyadari salah seorang murid kelas 9 yang berprestasi dalam kejuaraan renang tidak mengumpulkan tugasnya. Murid tersebut mengungkapkan pada Bapak Eling bahwa dia sebenarnya merasakan lelah dan mengantuk saat berada di dalam kelas maupun di rumah karena latihan keras menjelang kejuaraan bulan depan. Bapak Eling menilai seharusnya murid tersebut bekerja lebih keras sebagai konsekuensi dari pilihannya menjadi murid atlet. Murid tersebut meminta keringanan ataupun kesempatan untuk mengumpulkan tugasnya saat jam pulang sekolah. Namun Bapak Eling memutuskan tidak menerima dan konsekuensinya adalah murid tersebut tidak mendapatkan nilai tugas. Saat ini Bapak Eling menghadapi situasi di mana seseorang murid kelas 9 yang berprestasi dalam kejuaraan renang tidak mengumpulkan tugas karena merasa lelah dan mengantuk akibat latihan intensif untuk kejuaraan. Murid tersebut meminta keringanan atau kesempatan untuk mengumpulkan tugas setelah jam sekolah. Namun Bapak Eling menolak permintaan tersebut dan memutuskan untuk tidak memberikan nilai pada tugas tersebut dengan alasan bahwa murid seharusnya bekerja lebih keras sebagai konsekuensi dari pilihannya menjadi seorang atlet. Seharusnya Bapak Eling dapat merespon situasi tersebut dengan lebih efektif jika ia mengimplementasikan kesadaran penuh atau mindfulness melalui langkah berikut. Yang pertama, berempati. Bapak Eling perlu berusaha memahami perspektif murid, mengapa murid tersebut tidak dapat menyelesaikan tugas, dan apa kesulitan yang ia hadapi. Yang kedua, mencari solusi bersama. Bapak Eling dapat mengajak murid untuk mencari solusi bersama. Misalnya mereka dapat membuat kesepakatan tentang tenggat waktu baru untuk menyelesaikan tugas atau mencari alternatif lain, bentuk tugas yang lebih fleksibel. Yang ketiga, menghargai prestasi. Bapak Eling perlu mengakui dan menghargai prestasi murid dalam bidang olahraga, meningkatkan motivasi murid dan memperkuat hubungan murid dengan guru. Yang keempat, membangun komunikasi yang efektif. Bapak Eling perlu berkomunikasi dengan murid secara terbuka dan jujur. Beliau dapat menjelaskan pentingnya tugas sekolah, namun juga menunjukkan pemahaman terhadap kesulitan yang dihadapi oleh muridnya. Alasan pendekatan mindfulness lebih efektif yang pertama, dapat membangun hubungan positif. Dengan menerapkan empati dan komunikasi yang efektif, Bapak Eling dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan murid. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar. Ketika murid merasa dihargai dan didukung, mereka akan lebih termotivasi untuk belajar. Dan yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Dengan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung keseimbangan antara akademik dan ekstrakurikuler, Bapak Eling dapat membantu murid untuk mencapai potensi maksimalnya. Jadi kesimpulannya, kompetensi sosial emosional kesadaran sosial berlandaskan kesadaran penuh yang dapat mendorong Bapak Eling untuk melihat situasi dari berbagai sudut pandang, memahami perasaan murid, dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Dengan pendekatan ini, Bapak Eling dapat menjadi seorang pendidik yang lebih empati, bijaksana, dan inspiratif. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, terus dukung saya dengan cara klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.